Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan mempelajari komponen makna atau disebut dengan linguistic features atau komponen analisis, ya, analisis komponensial. Namanya bisa berlain-lainan, tapi pada intinya sama ya. Jadi apa itu komponen makna? Sekarang kita pelajari dulu apa itu makna. Apakah makna itu informasi? Apakah makna itu makna? Atau makna itu arti? Atau makna itu maksud? Nah, makna di sini lebih dekat ke arti ya, bukan ke maknanya makna atau informasi ya. Ada empat hal yang berbeda pada eh, pembahasan ini ya. Jadi pembahasan bahasa itu biasanya ada empat. Informasi itu bisa referensial, misalkan menunjuk atau sekedar informasi, sekedar dilarang parkir atau apa gitu ya. Kemudian makna yang kedua adalah makna yang biasanya digunakan untuk gramatika, makna gramatikal, makna leksikal, makna literal gitu ya. Dan lebih dekat ke semantik itu adalah arti. Jadi makna yang dimaksud adalah arti. Yang terakhir adalah maksud yang dibahas di pragmatik. Karena yang dibahas itu tidak hanya makna yang ada, tetapi maksud di balik tuturan. Ya. Nah, tentang ini kita bisa bahas lain waktu lebih mendalam. Ya. Jadi kita langsung lanjut yang kedua. Jadi adalah arti. Nah, istilah komponen atau komponen analisis atau analisis komponensial itu dicetuskan Eugene Nida kalau nggak salah ya. Jadi ada seorang linguis Amerika yang bernama Eugene Nida tahun 60, 50-an 60-an ya. Tapi ada juga yang menyebutnya fitur atau linguistic features atau elemen makna. Intinya semua sama. Karena kita akan kembalikan ya. Jadi kembalikan ke istilahnya. Setiap satuan lingual itu selalu mengandung meaning, terus uh, arti, selalu punya arti. Nah, artinya seperti apa? Itu macam-macam ya, tadi sudah saya sebutkan di awal. Tetapi yang kita bahas ini akan kita gunakan komponen analisis ya, jadi analisis komponensial. Komponen analisis. Nah, untuk penandaan aja, agar kita bisa lebih mudah untuk memahami, ada plus, ada tanda plus nanti isinya positif ya, positif pasti positif ya, itu artinya iya, dan negatif itu artinya tidak atau negasi ya. Kalau plus minus bisa iya bisa tidak. Nah, oke, saya tidak ingin berteori terlalu banyak, tetapi intinya adalah kita akan mencoba menganalisis. Saya akan memberikan contoh analisis komponensial pada sebuah kalimat. Hmm, yuk kita pergi, Beb. Nah, kita akan menganalisis satu persatu kata, iya, apa bentuk bentuk kata ini. Jadi analisis komponensial itu hanya apa ya, efektif jika digunakan untuk satuan kata atau satuan kata apa namanya, yang termajemukkan gitu ya, kata yang majemuk. Jadi ada yuk kita pergi, Beb. Nah, sekarang pertama adalah ya. Tentu begini bahasa ya. Bukan, ini adalah sebuah kata tapi bukan kata yang bisa diberi infleksi atau eh, atau diberi afix, tidak bisa ya. Jadi ini adalah bentuk ekspresif dan itu punya makna atau punya arti. Yang pertama itu jelas artinya ekspresif, ekspresi seseorang. Hmm. Kemudian spontanitas itu menunjukkan kespontanitasan dan menunjukkan keheranan. Biasanya ya, bisa juga tidak ya. Jadi itu adalah ekspresi keheranan ya kalau lebih tepatnya. Nah, jadi plus itu menandakan komponen-komponennya ada tiga ya. Ada ekspresif, komponen yang spontan, dan komponen yang menunjukkan keheranan. Lalu ada yuk. Yuk itu ekspresif juga, itu spontanitas juga, biasanya tidak dipikirkan. Kemudian sifatnya informal, jadi bahasanya itu formal. Kalau tadi sebenarnya bisa formal, bisa informal ya. Karena terkadang kepala negara sering juga. Tapi bukan presiden yang ini ya, presiden sebelumnya.
Dari mana ya? Saya juga lupa. Tapi intinya HAM itu bisa bisa formal informal. Nah, itu kurang tandanya plus minus ya. Kemudian yang berikutnya adalah dia sifatnya mengajak ya. Jadi maknanya atau mengajak itu keempat komponen makna dari yuk kita. Kita itu yang pertama adalah kata ganti orang pertama. Jadi pronomina, persona, ya jamak. Jamak itu berarti dia tidak boleh cuma satu orang, tapi eh, lebih dari satu orang. Dan inklusif, inklusif itu artinya yang diajak bicara itu termasuk dalam yang dimaksud. Jadi beda dengan kami ya. Kami itu berarti eksklusif. Eksklusif itu berarti kami itu berarti Anda tidak saya ajak bicara. Kalau kami itu berarti ya saya dan bolo-bolo saya gitu ya misalnya. Misalkan kami para pengajar cukup kecewa melihat hal ini ya. Yang menurut kami itu adalah para pengajar itu. Kemudian itu kalau eksklusif ya berarti Anda diajak. Kemudian pergi. Pergi itu berarti yang pertama, komponen yang pertama adalah aktivitas. Yang kedua itu ada perpindahan posisi atau perpindahan lokasi. Tidak hanya posisi ya, tapi lokasi ya. Kalau posisi mungkin artinya terlalu sempit karena posisi bisa cuma satu langkah. Tetapi kalau lokasi, makna lokasi itu agak luas ya, lebih luas. Jadi kalau pergi itu berarti berpindah lokasi, bukan berpindah posisi. Kemudian informal, karena kalau yang formal bentuknya itu bukan pergi, tetapi bepergian. Ya, bepergian itu yang formal. Kalau informal, pergi. Kemudian akrab, karena dia informal pasti biasanya dia untuk digunakan dalam situasi yang akrab, bukan situasi yang resmi. Kemudian yang terakhir adalah beb. Nah, ini yang paling menantang, karena dia itu merupakan sapaan. Jadi kata sapaan. Kemudian yang kedua, situasinya itu akrab atau intim. Jadi harus dekat betulan ya, benar-benar dekat. Dan yang berikutnya adalah ini biasanya itu perempuan yang mengucapkan. Ya, itu pasti perempuan, bukan pasti perempuan, tapi kalau perempuan itu normal mengucapkan baik ke perempuan lain atau perempuan ke laki-laki yang menjadi pasangannya. Jadi intinya dari perempuan. Dan kalau dari laki-laki ke perempuan itu bisa, tetapi tidak mungkin. Ya ini plus minus ya. Kadang-kadang juga ada laki-laki yang menyebut pacarnya itu dengan atau kekasihnya dengan babe ya. Tetapi tidak mungkin dari laki-laki ke laki-laki untuk laki-laki ya. Akan sangat aneh jika misalnya Pak Budi bertemu Pak Yono begitu ya, panggilnya babe gitu ya. Atau si Tony bertemu dengan si si Tony bertemu dengan si Michael gitu ya, babe gitu ya. Wah, itu pasti yang aneh-aneh. Tapi jika laki-laki ke perempuan itu biasanya hanya untuk ke pacar. Jadi ini minus tandanya ya. Jadi tidak hampir tidak mungkin laki-laki ke laki-laki. Itu contoh analisis komponensial yang sederhana dari satu kalimat. Nah, keterbatasan sekali lagi kebetulan analisis komponensial adalah karena dia hanya bisa menganalisis persatuan, ya, persatuan yang punya makna tunggal. Kalau kata majemuk berarti maknanya kan cuma satu, tunggal, walaupun bentuknya dua. Jadi seperti itu, tapi tidak bisa analisis frasa, tidak bisa analisis pausa. Tapi sebagai pengantar pemahaman kita bahwa setiap kata itu atau setiap bentuk lingual itu pasti punya makna, ini bisa digunakan di sini. Dan ini sangat berguna untuk analisis semantik. Nah, plus minus ini adalah hasil dari interpretasi kita terhadap makna. Ya. Jadi ini pastinya begini. Jadi misalnya Anda bisa cobakan dengan kata yang lain. Misalnya teman gitu ya. Teman tuh komponen maknanya apa gitu ya. Oh, gebetan itu apa komponen maknanya? Gebetan itu harus gimana? Tampan, harus cantik, harus yang baik atau apa misalnya. Kalau pacar, nah, atau pasangan Anda tuliskan pasangan Anda komponennya seperti apa. Nah, lalu berikan pada pasangan Anda. Apa-apaan nih? Enggak, ini kriteria
kriteria makna apa kriteria pasangan buat saya gitu ya. Itu pasti seru sekali ya. Ya, kalau Anda nggak ingin bertengkar. Baik ya, terima kasih atas telah menyimak video singkat ini. Anda bisa uji cobakan untuk analisis apapun di sekitar Anda eh, dengan tanda plus dan minus itu tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.